Halo, selamat datang ke channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sistem operasi. Jadi sistem operasi yang akan saya bahas yaitu sistem operasi MS-DOS, Windows, Linux, dan macOS atau Macintosh. Pertama adalah MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. MS-DOS adalah sistem operasi berbasis command line atau CLI yang dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer pada tahun 1980-an hingga 1940-an. MS-DOS berfungsi sebagai antarmuka pengguna dan perangkat keras komputer. Berikut adalah cara kerja MS-DOS. Yang pertama adalah proses bootingnya. Ketika komputer dinyalakan, BIOS akan mulai proses pause untuk memeriksa perangkat keras, kemudian memuat sektor booting dari hard drive yang berisi MS-DOS. Kedua itu adalah manajemen proses, di mana MS-DOS bekerja dengan cara sequential atau satu tugas ya dalam satu waktu atau yang disebut dengan single tasking. Selanjutnya adalah file system atau MS-DOS, di mana MS-DOS ini menggunakan sistem file FAT ya, yang memungkinkan untuk manajemen file dan directory dengan struktur hierarki yang lebih sederhana. Yang selanjutnya adalah command line interface, atau dia MS-DOS ini tidak memiliki antarmuka grafis ya. Jadi pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah teks melalui command prompt. Selanjutnya adalah manajemen memori. Jadi manajemen memorinya ini hanya mengelola memori yang terbatas ya, di mana dia hanya bisa mengakses memori sekitar 640 KB pada awal komputer awal. Berikut adalah keunggulan MS-DOS. Yang pertama yaitu dia ringan dan cepat pada hardware yang sederhana. Yang kedua, dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis teks. Ada juga keterbatasan dari MS-DOS ya, yaitu yang pertama dia tidak mendukung multitasking. Jadi tidak sama seperti Windows ya. Yang kedua, dia tidak memiliki antarmuka grafis sehingga pengguna lebih sulit bagi non-teknis ya. Sistem operasi selanjutnya adalah Windows ya. Windows adalah sistem operasi grafis berbasis GUI atau Graphical User Interface yang mengembangkan sistem operasi MS-DOS. Windows mulai digunakan pada awal tahun 1990-an dan berkembang menjadi sistem operasi yang mendukung multitasking dan manajemen perangkat keras yang lebih canggih. Berikut adalah cara kerja Windows. Yang pertama adalah proses bootingnya. Seperti MS-DOS, BIOS memulai proses booting, tetapi Windows juga dapat memuat bootloader dan manajer boot untuk memiliki versi Windows yang akan dimulai. Selanjutnya adalah manajemen proses ya. Windows mendukung multitasking yang berarti banyak aplikasi dapat dijalankan secara bersamaan. Proses-proses ini dibesarkan dan dikelola dengan mengalokasi waktu prosesor atau time sharing. Selanjutnya adalah file system ya, versi terbaru dari Windows yang menggunakan NTFS atau New Technology File System yang lebih efisien daripada FAT. NTFS mendukung berbagai fitur seperti enkripsi, kompresi, dan pengelolaan file yang lebih baik. Selanjutnya adalah GUI dan antarmuka pengguna ya. Windows menampilkan antarmuka grafis dengan ikon, jendela, dan menu yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya adalah driver dan perangkat keras. Windows memiliki driver untuk berbagai perangkat keras, dan sistem akan mencoba mendeteksi dan mengkonfigurasi perangkat keras secara otomatis. Selanjutnya adalah manajemen memori dan keamanan. Windows mengelola memori secara dinamis, mendukung virtual memory, dan memiliki fitur keamanan seperti Windows Defender. Berikutnya ini adalah keunggulan dari Windows ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah antarmuka grafis yang ramah pengguna. Ini tadi karena dia menggunakan sistem GUI ya. Yang kedua itu dukungan perangkat keras yang luas. Dan yang terakhir adalah mendukung aplikasi profesional dan game. Selanjutnya adalah keterbatasan dari Windows. Yang pertama ini rentan terhadap virus dan malware ya. Yang kedua membutuhkan sumber daya yang cukup besar.
Sistem operasi selanjutnya yaitu Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengguna dan pengembang. Linux digunakan dalam berbagai perangkat mulai dari server hingga perangkat seluruh. Berikut adalah cara kerja dari Linux. Yang pertama adalah proses booting. Setelah BIOS menjalankan post, bootloader group ini akan mengelola pemilihan kernel Linux dan memuat sistem operasi ke memori. Selanjutnya itu adalah manajemen proses. Linux mendukung multitasking dan multiseluler yang memungkinkan banyak pengguna akses dan menjalankan proses secara bersamaan tanpa gangguan. Yang ketiga ini adalah file system. Linux mendukung berbagai jenis file system seperti ext4, XFS, dan Btrfs. Saya tidak tahu baca ini gimana. Nah, di mana setiap file dan directory di Linux memiliki struktur hierarki yang dimulai dari root directory. Yang selanjutnya itu adalah CLI dan GUI. Linux dapat dijalankan menggunakan CLI dengan terminal, tetapi sebagian besar distribusi Linux juga menawarkan GUI, Selanjutnya ini adalah keamanan. Linux lebih aman karena sistemnya berbasis Unix yang terisolasi dengan kontrol akses, berbasis user dan grup serta kemampuan untuk menerapkan sistem izin file yang ketat. Selanjutnya ini manajemen memori. Linux memiliki manajemen memori yang canggih dengan dukungan virtual memory dan swap untuk mengelola RAM dan penyimpanan secara efisien. Selanjutnya adalah distribusi. Linux hadir dalam berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan CentOS. Berikut adalah beberapa keunggulan Linux. Yang pertama adalah sumber terbuka dan gratis, Jadi dia gratis dan semuanya juga terbuka. Yang kedua, ini dia lebih aman dan stabil. Dan yang ketiga, dia sangat fleksibel untuk penggunaan server dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ini ada beberapa keterbatasan dari Linux. Yang pertama ini kurang kompatibilitas dengan perangkat lunak dan game mainstream dibandingkan Windows. Yang kedua, memerlukan pengetahuan teknis lebih untuk mengatur dan konfigurasinya. Sistem operasi selanjutnya adalah macOS atau Apple Macintosh Operating System. macOS adalah sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh Apple untuk digunakan pada perangkat Macintosh. macOS menggabungkan antara muka grafis yang sangat menarik dan sistem yang stabil. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah proses booting, di mana setelah BIOS menginisialisasi perangkat keras, proses booting dimulai dengan bootloader yang disebut dengan bootev yang memuat kernel milik macOS. Selanjutnya adalah manajemen proses. macOS mendukung multitasking dan manajemen proses berbasis time sharing dengan kontrol akses yang prioritas yang efisien. Selanjutnya adalah file system, macOS menggunakan file system HVS Plus dan APS yang dirancang untuk APFS yang dirancang untuk khusus SSD yang memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya adalah GUI dan pengalaman pengguna. macOS terkenal dengan antarmuka pengguna yang halus dan estetik, karena ini memanfaatkan desain minimalis dan fungsionalitas tinggi. Selanjutnya adalah keamanan. macOS memiliki fitur keamanan tinggi seperti Gatekeeper, SIP, dan kontrol aplikasi yang ketat untuk melindungi perangkat dari lunak yang berbahaya. Selanjutnya ada aplikasi dan ekosistem. macOS memiliki ekosistem aplikasi yang sangat terintegrasi dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Berikut adalah keunggulan dari macOS. Yang pertama, antarmuka pengguna yang intuitif dan estetik. Kedua, keamanan yang kuat dan stabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga itu terintegrasi dengan perangkat keras dan perangkat Apple lainnya. Ada juga keterbatasan dalam macOS yang berupa hanya dapat berjalan pada perangkat keras Apple Jadi dia susah dikoneksi untuk perangkat keras lainnya
bisa, cuma agak susah. Yang kedua itu lebih mahal dibandingkan dengan Windows dan Linux ya. Dari keempat sistem operasi tersebut, kesimpulannya yang pertama yaitu MS-DOS lebih cocok untuk penggunaan pada komputer dengan sumber daya terbatas dan lebih mengutamakan pengoperasian berbasis perintah teks. Yang kedua, Windows memberikan kenyamanan dengan GUI serta fleksibilitas dalam menjalankan berbagai aplikasi, namun lebih memerlukan sumber daya. Yang ketiga, Linux adalah pilihan yang sangat baik ya untuk pengguna teknis yang mencari kontrol penuh terhadap sistem dengan keamanan yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam penyelesaian. Yang terakhir yaitu macOS memberikan pengalaman pengguna yang sangat terintegrasi dengan perangkat keras Apple ya, memiliki stabilitas dan keamanan tinggi namun hanya tersedia untuk perangkat Apple saja. Itu tadi adalah pembahasan tentang sistem operasi, yaitu MS-DOS, Windows, Linux, dan macOS. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.